Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati lagi hari yang baru, hari yang penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada, sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Dan kita mau terus memuji, menyembah Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat kasih setiamu, buat pertolonganmu, dan terus engkau nyatakan di sepanjang hari-hari. Sebab itu kami memujimu, kami mau menyembahmu selagi kami hidup di sepanjang umur hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama hidup, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Inilah yang sedang waktu yang hujan tak kamu yang paling kau dengar manis kau dengar Tuhan yang ku bersuka Inilah yang sudah yang hujan dan manis kau dengar Tuhan bersuka jangan ku bersuka biar hati ku bersuka biar ku bersuka Dalam hati kami bersuka karena-Mu. Dalam hati kami bersuka karena-Mu. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Kami
hidup kami memuji, menyembah, bersyukur kepadamu, sebab Kau yang layak dipuji, disembah, yang layak ditinggikan, dianugerahkan, dimuliakan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya kepadamu hati kami berharap dan percaya. Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Semua janjimu ya dan amin. Percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau, hanya Engkau, tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Kami menyembah, kami menyembah. Biarlah seumur hidup kami menyembah-Mu, sebab Engkau pusat penyembahan kami. Dan hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Dan biarlah itu berkenan kepadamu. Hidup kami menjadi korban persembahan yang menyukakan hati-Mu. Sebab kami hidup sesuai dengan firman-Mu.
Melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Engkau yang selalu baik bagi kami, selamanya Engkau baik bagi kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami mau memuji nama-Mu di sepanjang umur hidup kami. Meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Sebab hanya kepada-Mu kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau perlindungan kami yang teguh. Kami aman bersama-Mu. Ya
Pujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mau berseru. Sebab Engkau yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sanggup melihat jalan-Mu, sanggup mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Kita melihat jalan, sanggup melihat jalan-Mu, sanggup mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Amen, amen, haleluya, haleluya. Sanggup melihat jalan-Mu, sanggup mengerti rencana-Mu, datang ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya,
Selalu selalu ku bertanya. Kami mau terus percaya dan selalu percaya kepadamu. Sebab Engkau yang telah terbukti setia sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab kami mau percaya pada firman, berpegang teguh pada janji-janji firman, menanti-nantikan Engkau. Sebab dalam hati kami mau simpan janji firman. Sebab untuk pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai ke pasalnya yang ke-31 dari kitab Yeskiel. Tentu sambungan dari yang kemarin Pak Heri sudah bawakan di pasal 30. Kalau pasal 30 tentang hukuman atas Mesir, hari ini kita akan eh, bicara tentang Raja Mesirnya, yaitu Fir'aun, yang dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Saya akan bacakan bagi kita. Fir'aun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Ayat 1. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, dan kepada kalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia.
Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Ayat 14, semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau sampai disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Fir'aun dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, jadi di dalam pasal yang ke-31 ini kita bisa melihat bahwa eh, bagaimana Fir'aun dilambangkan sebagai sebuah pohon, yaitu jenis pohon aras yang besar, yang pada akhirnya karena kesombongannya, masih tentang kesombongan ya, yang kemarin juga sudah kita bahas tentang Mesir, akhirnya ditebang karena keangkuhannya dia. Kita tahu bahwa pohon aras di dalam Alkitab sering digunakan sebagai simbol atau metafora ya, dan sering dikaitkan dengan suatu kebesaran atau kemegahan atau sebagai sebuah kekuatan ya, atau keagungan ya. Kenapa demikian? Karena memang pohon aras ini adalah jenis pohon yang cukup besar, yang batangnya besar, daunnya rimbun, kemudian bisa tingginya mencapai 40 meter atau 45 meter, cukup tinggi ya. Eh, karena besarnya maka sering menjadi tempat perlindungan bagi banyak burung ataupun hewan-hewan yang berteduh di bawahnya ya. Itu mengingatkan kita tentang Firaun atau tentang Mesir ya. Banyak bangsa-bangsa yang karena eh, terkagum-kagum dengan Mesir, ingin mendapatkan perlindungan dari Mesir. Ya, kita tahu kisah Raja Zedekia ketika dia ada di dalam di dalam pengawasan Raja Nebukadnezar, justru bermain mata ke Mesir, ingin dilindungi oleh Mesir, yang sampai akhirnya dihancurkan sendiri oleh Raja Nebukadnezar. Eh, jadi pohon aras ini sering digunakan untuk pembangunan istana-istana raja, yang kemudian juga kita tahu bahwa pembangunan bait suci banyak menggunakan bahan dari pohon aras ini. Oleh karena itu, eh, dia sering dilambangkan sebagai sebuah kebesaran, ya. Jadi di dalam Yeskiel 31 ini bicara tentang nubuatan tentang kehancuran Firaun sebagai raja Mesir, ya. Firaun digambarkan sebagai pohon aras yang besar, tetapi karena kesombongannya, ya akhirnya eh, dia hancur, ditebang. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Ya. Karena kesombongannya akhirnya eh, Tuhan memutuskan untuk eh, menghancurkan atau menebang Raja Mesir ini, Firaun ini sebagai pohon aras yang tinggi. Kemudian apa yang menjadi aplikasi bagi kita ketika kita membaca pasal 31 ini, ya, sekali lagi kita diingatkan, ya, tentang eh, peringatan tentang kesombongan, ya, bahwa kita harus terus belajar dan terus memeriksa hati kita, ya, dan jujur pada diri kita sendiri, ya. Kita harus terus berjaga-jaga dan terus berhati-hati ketika kita diberkati, ya, ketika keberhasilan ada pada kita, ketika berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita mungkin, ya, dianggap sudah dalam tanda kutip berhasil di dalam kehidupan kita, maka kita harus terus berjaga-jaga dengan eh, sifat atau rasa kesombongan yang kadang-kadang bisa muncul di dalam kehidupan kita, ya. Rasa nyaman, ya, kita harus berhati-hati dengan rasa nyaman menurut saya, karena rasa nyaman itu bisa menjadi sebagai pijakan daripada rasa sombong yang bisa muncul seketika di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ya, kita diingatkan atau di apa di diingatkan untuk belajar bahwa kesombongan itu bisa saja menyusup ke dalam hati kita, sehingga eh, tanpa sadar, ya, kita menganggap bahwa apa yang kita miliki itu adalah berasal dari karena kekuatan atau kehebatan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, pelajaran yang kedua, ya, sebagai kontras daripada kesombongan, kita harus belajar untuk terus menjaga hati kita, ya, untuk senantiasa rendah hati, ya. Kita harus, menurut saya, kita harus membangun terus kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini, ya, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang sedang kita nikmati hari ini, kita tahu betul bahwa semuanya berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, ya. Godaan di hati kita selalu, istilah saya, selalu mengintip, ya, untuk kita percaya, untuk kita eh, percaya bahwa semua yang ada itu karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Itu menjadi godaan bagi kita. Kita harus selalu sadar bahwa eh, kelebihan kita, ya, dari orang lain, atau katakanlah eh, kehebatan kita, kita tahu semuanya itu karena eh, karunia yang ada pada kita. Karunia yang ada pada kita itu mungkin memang berbeda dengan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara soal karunia, tentu, ya, itu kita harus tahu bahwa karunia itu eh, berasal daripada Tuhan. Tanpa karunia itu kita tidak bisa memperoleh apa yang kita miliki atau yang kita dapatkan pada hari-hari ini, pada saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus terus menjaga kesadaran atau membangun kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada hari ini, ya, itu adalah semua karena pemberian dan karena kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa terus menjaga kerendahan hati kita, kita terus menjaga supaya kita terhindar dari rasa bangga diri, ya, atau rasa kesombongan. Itu yang kedua yang bisa kita dapati dari pasal ke-31 ini. Tentu yang lain yang bisa kita pelajari, ya, dari kitab ini adalah bahwa kita harus ingat, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita, ya. Dia berkuasa atas apapun, ya, sehingga dia berhak untuk mendisiplin kita ketika kita dianggap sudah
apa namanya, lari dari jalan kebenaran, ya. Sudah muncul eh, benih-benih kesombongan di dalam diri kita, sehingga Allah akan mendisiplin kita. Karena apa? Karena Dia berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita, ya. Dan tentu yang terakhir kita belajar dari kitab ini bahwa eh, kalau kita jatuh di dalam dosa kesombongan, ya, kita harus selalu ingat supaya kita berhati-hati bahwa ada konsekuensi atau katakanlah ada hukuman Allah eh, yang akan menjadi bagian daripada kehidupan kita, bahwa Allah bisa mendisiplin kita karena kita sudah apa namanya, lari dari jalannya, ya. Kita membiarkan benih-benih kesombongan tumbuh di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah perlu mendisiplin kita supaya kita kembali percaya, kembali sadar bahwa semuanya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa hal yang saya dapatkan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-31 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli nah, buat sharing firman pagi hari ini. Dan saya percaya tentunya kita tidak akan bosan-bosan karena beberapa hari ini memang firman Tuhan selalu mengingatkan kita tentang kesombongan, baik itu mulai tentang Asyur, tentang Mesir, dan tentu kalau Tuhan sampaikan berulang-ulang, seperti berkali-kali saya sering sampaikan, respon hati kita adalah respon yang benar. Karena berkali-kali saya katakan, kalau kita mendengarkan nasihat yang berulang-ulang, khotbah yang berulang-ulang, firman Tuhan yang berulang-ulang, respon kita itu sangat menentukan sebenarnya siapa kita. Ada orang yang berespon, bosan, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, dalam perjalanan hidup saya, pengamatan saya, orang yang memiliki respon seperti itu, sebenarnya justru dia adalah orang yang tidak melakukan firman itu. Sehingga ketika firman itu datang berulang-ulang, dia merasa tertuduh, terintimidasi. Bukan firman Tuhan menuduh dan mengintimidasi maksudnya, bukan. Tapi sikap hatinya. Karena dia nggak melakukan. Nah, tapi berbeda dengan orang yang melakukan firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan itu, dia diteguhkan. Sehingga dia berkata, yes, amin, betul itu. Nah, saya berdoa, saya berharap hari ini kita juga tetap memiliki respon hati. Yes, betul. Aku tidak boleh sombong. Aku harus terus rendah hati. Karena Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku. Itu respon yang benar, respon orang yang sudah praktek firman. Sama seperti Bapak Ibu, kalau kita ngomong, nasehatin, berulang-ulang bagi anak kita. Anak kita kan, mama ini ngomel terus. Kan sederhana logikanya. Berkali-kali saya selalu ajari kepada anak-anak kami. Kalau kamu mau papa mama berhenti ngomong, ngomel, menurut versi kalian, tinggal kalian lakukan. Contoh, bangun pagi. Kalau akhirnya kalian sudah bisa bangun pagi, kalian nggak akan pernah dengerin tiap hari kicauan orang tuamu. Bangun, bangun. Enggak. Tapi ketika kamu nggak bangun, ya pastilah setiap hari itu alarm kicauan itu akan dengar. Dan kamu akan merasa jengkel, kamu akan dongkol. Nah, tapi coba kalau kamu sudah lakukan nasihat orang tuamu pagi-pagi sudah bangun. Nah, ketika orang tua ngomong, iya ya, kalau bangun pagi itu sehat loh. Kalau bangun pagi itu baik loh. Iya mah, betul mah. Nah, kan seperti itu Bapak Ibu. Sederhana logikanya. Jadi hari ini, saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyadari penuh bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Sehingga kalau kita belajar berhari-hari, Tuhan selalu ingatkan jangan sombong seperti Asyur, jangan sombong seperti Mesir. Sekalipun hidupmu sepertinya secara daging, secara duniawi, secara materi sedang dalam kondisi baik-baik dan berlimpah.
Tapi ketika engkau menyadari semua itu datangnya dari Tuhan, engkau rendah hati, sehingga ketika Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa berkata, seperti Ayub berkata di awal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kalaupun kita mengalami kesulitan, menghadapi kesusahan, kita tetap menyadari karena Tuhan yang berdaulat penuh. Dan tentulah, saya percaya sekali lagi, tentulah ketika kita melakukan firman karena kasih dan ketaatan, kita rendah hati, bagian Tuhan, Tuhan pasti lakukan. Bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Tapi ingat, Tuhan itu menentang orang yang sombong, yang congkak. Jadi hari ini sekali lagi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengingatkan kita dari apa yang Pak Ramli tadi sudah sharingkan, jangan sombong, tapi tetap rendah hati, percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu adalah firman yang meneguhkan kita untuk kita terus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan dari godaan untuk merasa sombong. Karena keadaan yang sedang kita alami dalam keadaan baik-baik saja. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli. Ibu Brianti mau tambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi kenapa saya selalu mengatakan kita itu loh hanya sebutir debu, bukan pasir. Kalau pasir masih gede, debu sebutir lagi sulit, dengan mikroskop aja baru nampak debu itu. Nah, maka kenapa Bapak itu tidak suka dengan kesombongan? Karena pada hakikatnya sombong itu sifatnya iblis. Iya, dia adalah bapa daripada segala yang sombong. Dan Tuhan Yesus mengajarkannya begini, ikutlah aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah itulah berlawanan, berlawanan benar. Maka setiap hari kalau kita mendengarkan kenapa firman Tuhan selalu mengingatkan jangan sombong, jangan sombong. Karena pada hakikatnya debu ini kenapa bisa nampak seperti mentereng? Karena diberi fasilitas oleh Tuhan. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya iya, sampai sekarang juga masih berlaku itu. Hanya fasilitas yang diberikan kepada kita. Kita meninggalkan bumi ini, ya kembali menjadi debu. Itulah Bapak Ibu. Jadi kesombongan adalah sifatnya iblis. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Fasilitas apapun yang diberikan kepada kita itu bukan milik kita. Itu yang saya selalu ingat Pak Heri. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi mari terus kita jaga hati kita. Jangan sampai virus kesombongan itu memapar hidup kita. Tapi kita terus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan untuk terus rendah hati. Karena yang kita ikuti adalah Yesus Kristus, maka kita jadi Kristen, pengikut Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng nanti untuk Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu unity masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diingatkan ya Tuhan supaya kami jangan sombong dan tetap jaga hati dalam setiap
musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami mau ya Tuhan menjaga hati dan tetap rendah hati ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Engkaulah Allah kami yang berdaulat dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga pada Engkau, Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Maka dari itu Engkau tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari segala kesombongan kami ya Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di hati-Mu, tetap rendah hati, apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hamba-Mu, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati ya Tuhan pelayanannya. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan kapasitas dan hikmat dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada Dr. Ramli ya Tuhan beserta istri dan anak-anaknya. Dan Engkau berkati. Dan engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Koramdio ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati kami ya Tuhan. Apabila ada pergumulan atau persoalan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami dapat bersuka cita dan menjadi berkat, boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan namamu dapat dipermuliakan ya Tuhan dalam tiap kehidupan kami. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, Engkau berkati berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan apabila ada teman kami yang sakit atau kurang sehat, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami juga unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa juga seperti sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap ada keamanan, kedamaian buat seluruh rakyat Indonesia. Dan bahkan para pemimpin dari pusat mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan beserta jajarannya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan juga pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, kelurahan bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau beri roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Mulai dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Demikian juga hasil bumi dan hasil alam Engkau berkati ya Tuhan. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang berbagai nominasi ya Tuhan. Bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya, kami selalu unity bersatu, memberitakan kabar baik dan amanat agung, dan boleh menjadi garam dan terang, menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka dapat bertobat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia yang betul-betul setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati persekutuan kami, fellowship kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami ketika kami boleh menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami, dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami juga sudah menaikkan doa-doa kami percaya kami boleh memperoleh setiap jawaban daripada doa-doa kami, dan kami bersyukur
Untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Kami boleh terus menjaga hati kami dari virus kesombongan, terus menjaga hati kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kasih Eh, ya. Pak Bukan Ramli. lagi ya. Sama-sama, Ibu. Koko lagi ke Palembang. Oh, berapa lembang? Iya, iya.